Nggak mungkin dong kita ada kesempatan, tapi belum sempet nih syarat-syarat basicnya kayak resume ataupun CV-nya belum diupdate atau disesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pink Talk, kepemimpinan di bawah langit asrama. Hari ini spesial, biasanya kita di kamar asrama nih. Sekarang di rumah kepemimpinan kantor pusat. Bersama kita hadir Bang Al-Jabir, alumni Rumah Kepemimpinan Angkatan 8 yang sudah lebih dari 5 tahun berkarir di Jepang. Selamat datang Bang Jabir. Selamat datang Bang Akbar. Selamat datang kembali ke rumah Bang. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Ke kantor pusat udah pernah Bang sebelumnya? Udah beberapa kali, selain NLC juga sempat silaturahmi. Oh iya benar. Untuk Bang Al-Jabir, kita akan membahas terkait kepemimpinan di Jepang seperti apa dan bagaimana beliau berkarir di Jepang, terkait latar belakangnya seperti apa. Silakan Bang Jabir diperkenalkan diri, latar belakang dan stepnya nih bisa ke Jepang. Oke, jadi aku mau perkenalan diri dulu buat teman-teman ya. Mungkin ada beberapa angkatan senior, mungkin teman-teman seangkatan juga yang lupa karena jarang muncul, dan juga angkatan teman-teman yang baru aja bergabung dan menjadi alumni. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap aku sendiri itu adalah Abdullah Al-Jabir. Teman-teman bisa panggil Al-Jabir atau biasa dipanggil juga Jabir. Background aku dulu di angkatan 8 Surabaya. Oke, Hiroboyo ya. Hiroboyo. Terus kuliahnya itu di ITS, Institut Teknologi November, di jurusannya Teknik Material dan Metalurgi. Dulu juga aktif di berbagai macam lini di kampus, selain akademis juga aktif di organisasi, ikut berpartisipasi selain beberapa organisasi, berbagai macam organisasi, salah satunya badan eksekutif mahasiswanya. Juga aktif membangun bareng teman-teman di kampus, membangun komunitas namanya Teknokrat Muda Indonesia. Terus juga ya karena menyibukkan diri selain akademis, akhirnya lulus kuliahnya itu 4,5 tahun. Oh, Masya Allah. Dan tepat sebelum wisuda itu ada lowongan kerja untuk ke Jepang. Saya aku coba apply, terus juga ngikutin seleksinya, dan alhamdulillah pas banget di hari H sebelum wisuda diterima, dan disitulah memulai karir ke Jepang. Gitu, Oke, Masya Allah. Jadi sangat menarik nih, sebelum bahkan wisuda udah keterima ya di Sudah Jepang. Diterima. Oke. Nah, ini salah satu tips yang menarik juga nih bagi yang ingin lulus. Nggak perlu menunggu lulus untuk apply kerja. Ya, betul. Namun bisa sebelumnya. Coba aja dulu. Ya, coba aja. Karena setelah terbukti dari Bang Al-Jabir, alhamdulillah bisa lulus Bang ya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini Bang perlu di-share juga nih tips-tips yang perlu dipersiapkan Bang. Ya, memang kalau menjadi mahasiswa itu kan masa depan kita seperti apa, kita mau jadi seperti apa, itu masa-masa labilnya lah, kita mau mencari jati diri kita seperti apa gitu. Dulu saya sendiri, aku udah pernah mencoba yang namanya berdagang, ikut lomba-lomba, menjadi mahasiswa berprestasi, organisasi dan macam-macam. Cuma akhirnya memang sekarang sedang menjalani peran sebagai profesional di Jepang. Dan salah satu tipsnya memang yang paling mudah dan basic banget itu adalah mempersiapkan. Yang salah satunya adalah administrasi. Apa administrasi yang paling simpel? Adalah memperbarui terus CV atau resume buat teman-teman siap untuk apply. Nggak mungkin dong kita ada kesempatan tapi belum sempet nih syarat-syarat basicnya kayak resume ataupun CV-nya belum diupdate atau disesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau apply. Gitu sih Bang. Oke, benar. Nah, ini karena Jepang nih banyak terkadang yang terkendala dengan bahasa nih Bang. Apakah harus bahasa Jepang atau misalkan bisa bahasa Inggris dengan standar IELTS tertentu? Bagaimana nih Bang? Bisa dijelaskan? Oke, jadi kebetulan nih ya, untuk proses aku ke Jepang dan perusahaan yang menerima aku ke Jepang, itu proses seleksinya agak menarik dan agak di luar umum, karena pas waktu wawancara kita nggak pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang, pakai bahasa Indonesia. Berhubung memang yang menginterview atau mewawancara langsung itu adalah orang Jepangnya atau pemilik perusahaannya, itu tidak bisa bahasa Inggris, dan saya pun waktu itu belum bisa bahasa Jepang. Akhirnya pas wawancara diperbantukan oleh interpreter. Jadi saya berbicara dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi pas cerita ini adalah teman-teman ketika ada kesempatan silakan dicoba dulu gitu. Untuk syarat-syarat bahasa dan yang lainnya itu tetap dipersiapkan memang sangat penting. Tapi bukan berarti tidak ada bukan berarti 0% ya, kemungkinan berhasilnya. Betul. Nah, tapi memang pada umumnya kalau misalkan yang aku sekarang cari-cari informasinya, kebanyakan besar, sebagian besar itu memang mengharuskan sudah punya kemampuan bahasa Jepang di level tertentu. Oke. Menarik banget ya. Jadi
harus tetap ada optimisme bahwa Betul. ada banyak kesempatan. Betul, nothing tulus lah. Oke. Kali ini Bang bisa di-spill informasinya tuh kemarin dapat dari mana nih Bang? Ada situs tertentu atau ada rekanan sahabat yang perlu di-mention namanya sebagai bentuk terima kasih nih? Jadi apa namanya kalau aku bilang setiap setiap kesempatan yang datang ke aku memang banyak sekali orang-orang yang berperan gitu. Nggak dan tentunya Allah Subhanahu wa taala kan. Yang paling yang menariknya dari informasi yang aku dapat soal peluang yang pekerjaan yang aku terima itu datang bukan dari website lowongan kerja dan sebagainya macamnya. Malah datangnya dari jarkoman, pesan singkat yang disampaikan oleh teman seangkatan di grup, salah satu grup di media sosial seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang sih, karena bentuknya jarkoman itu informasinya benar atau tidak, penipuan atau tidak, itu memang meragukan kalau bisa dibilang. Tapi akhirnya tentunya sebelum aku apply, aku coba riset apakah ada benar perusahaannya. Ternyata pas waktu itu, dia perusahaan aku dulu itu udah ada cabang segala macamnya di Indonesia, ini aman nih dan macam-macam seperti itu. Benar-benar. Jadi informasi itu memang benar-benar ada dari mana saja. Betul, dari mana aja. Tidak harus di website, bahkan bisa jadi grup update yang terus ternyata sangat bermanfaat ya. Betul, jadi jangan diremehkan grup-grup angkatan, organisasi, komunitas. Siapa tahu ada kesempatan rezeki teman-teman di sana. Oke, siap Bang Jabir. Jadi lanjut nih, kita berbicara tentang pengalaman Bang Jabir selama di Jepang nih. Apa saja sih Bang tantangan yang dihadapi selain tentunya biasanya katanya kalau kita keluar negeri itu ada culture shock. Betul. Apakah Bang Jabir merasakan culture shock? Tentunya ada. Selain bahasa Jepang yang belum dikuasai waktu itu, culture shock yang paling terasa adalah orang Jepang itu dia punya kebiasaan atau memang dia agak punya pemikiran, punya sifat dia tuh nggak mau berterus terang gitu. Karena memang dia istilahnya orang Jepang itu omoyari istilahnya. Dia memikirkan orang lain bukan hanya dirinya sendiri gitu. Jadi kayak misalkan dia mau menasihati kita, tahu kita hal yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu yang kurang tepat, bukan salah nih, salah pasti juga ditegur. Cuma kalau kurang tepat, menurut dia bakal ngasih kode-kode yang kita orang asing, belum paham. Jangankan orang asing, orang antar orang Jepang pun juga kadang kalau kurang sensitif itu juga kurang bisa paham gitu seperti itu. Nah, sering kali menemui hal-hal seperti itu jadinya bukan bermasalah ya, lebih agak terganggu di soal komunikasi. Harusnya bisa disampaikan dan diselesaikan dengan cepat, tapi harus muter-muter kayak gitu yang membuat shock sih sebenarnya. Benar-benar hal baru juga nih yang saya temui ternyata. Apakah ada kesamaan dengan orang Jawa yang katanya nggak mau langsung kalau orang Jawa sih ya mungkin ada gitu, mungkin ya orang Jawa yang masih erat dengan kebudayaannya gitu ya, mungkin ada gitu. Tapi kalau orang Jepang hampir seluruhnya ya, yang seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Benar-benar. Kalau terkait nih Bang, kalau stereotip Jepang tuh yang ada di benak saya itu disiplin, saklek, gimana tuh ya? Memang sebagian besar itu warganya, masyarakatnya, bahkan kita yang tinggal di sana tuh terbentuk untuk akhirnya berlaku disiplin, memikirkan orang lain dan sebagainya macamnya. Karena memang lingkungan kan akhirnya yang menciptakan kita gitu, lingkungan yang membentuk kita. Dan memang mereka kita orang-orang yang tinggal di Jepang itu dipaksa oleh aturan, oleh masyarakat kita, lingkungan kita untuk disiplin, teratur, bersih dan sebagainya macamnya. Tapi bukan berarti 100% orang yang tinggal di Jepang ataupun orang Jepang itu tertib, bersih dan sebagainya. Pasti ada beberapa. Cuma kalau dibandingkan dengan masyarakat negara kita ya jauh. Negara maju nih soalnya ya. Nah, ini disinggung tadi Bang terkait aturan, menarik nih. Aturan-aturan kan banyak nih. Bisa di-spill satu aturan aja atau beberapa yang menurut Bang Jabir mungkin sama dengan Indonesia ataupun berbeda tapi unik di mata Bang Aljabir sehingga bisa membentuk habit ataupun kebiasaan-kebiasaan yang menurut Bang Jabir perlu kita sampaikan. Jadi sebenarnya itu kalau segi aturan tuh kurang lebih hampir sama, cuma di sana itu cuma bedanya ditegakkan aja aturannya. Jadi kayak buang sampah sembarangan, terus buang jadi gini, kita kan di sana diarahkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kita akhirnya difasilitasi sama mungkin sistem juga. Jadi nggak sekedar dituntut, kita juga dibentuk sistemnya dengan mereka memfasilitasi dengan cara tempat sampah yang dibedakan, mana yang harus organik, non organik dan sebagainya
macamnya. Seperti itu. Jadi memang banyak yang namanya negara maju ada logistiknya. Jadi akhirnya mereka Sistemnya bagus, betul mereka bisa untuk mendorong gitu agar peraturan-peraturan yang dibuat ditegakkan dan terfasilitasi. Jadi orang-orangnya mau nggak mau harus ikut gitu. Seperti itu sih Bang. Kalau buang sampah misalkan kan di sini biasanya ada denda. Di sana ada juga denda tuh kalau kita buang sampah. Kalau di sana belum sampai menemukan ya kasus kayak orang buang sampah gitu. Terus ini cuma menemukan itu kayak mereka tuh ketika melanggar aturan ya nyebrang sembarangan, main HP sambil jalan ataupun buang sampah sembarang, itu langsung ditegur sama orang yang berpapasan gitu. Kayak gitu. Jadi sudah jadi budaya mindset ya. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan norma aturan itu mereka juga kooperatif untuk saling mengingatkan. Gitu. Ya kalau sosiologi itu konsepnya kontrol sosial ya. Oh iya gitu. Tidak hanya penegak hukum tapi masyarakat pun harus kerjasama gitu. Ya luar biasa ya budayanya di Jepang nih. Nah kalau relate nih Bang dengan konsep kepemimpinan yang biasanya dibahas di rumah kepemimpinan, ada nggak konsep kepemimpinan yang Bang Aljabir pelajari di Jepang yang menurut Bang Jabir perlu kita gali bersama-sama? Sebenarnya konsepnya itu hal-hal dasar yang sudah ada mungkin untuk teman-teman rumah kepemimpinan udah ada di kepalanya teman-teman rumah kepemimpinan, yaitu tadi pemimpin harus memberi keteladanan, contoh yang baik gitu kan. Jadi memang khususnya kalau selama pengalaman aku pribadi ya di tempat kerja, memang pemimpin-pemimpin itu dia benar-benar memberikan arahan gitu. Arahannya seperti apa, dia follow up. Kalau nggak bisa diajari, kalau nggak bisa dicari tahu sebelum dicari tahu caranya supaya sampai bisa seperti itu. Dia memberi contoh-contoh lah dan hadir lah di member-membernya, di anggotanya dia hadir di sana seperti itu. Oke, jadi konsep manajemen timnya benar-benar baik ya. Oke. Kalau terkait ini Bang, ini kan tentu di timnya Bang Aljabir nih tidak hanya orang Indonesia tentunya, tidak hanya orang Jepang, bahkan bisa jadi dari negara-negara lain. Nah ini yang patut kita pelajari juga nih, kemampuan Bang Aljabir memanajemen keberagaman, beradaptasi dengan kondisi baru. Seperti apa tuh Bang tips-tipsnya nih? Ya sebenarnya ini saya belajar dari Ustadz Musoli sebenarnya. Masya Allah. Ustadz Musoli, Bang Bahtiar dan sebagainya macamnya. Yang motonya itu kita ini bolehlah membaur, tapi jangan melebur kan gitu. Nah kita istilahnya menghargai budaya kebiasaan orang lain, mencari informasi. Tapi kita juga menjaga batas prinsip-prinsip kita, nilai-nilai kita. Jadi selama saya pegang prinsip itu, alhamdulillah lah maupun teman-teman yang berbeda agama, budaya, ras dan sebagainya macamnya bisa bergaul lah dalam batas tertentu tentunya. Oke, betul. Iya benar, siapa lagi di sana bisa jadi seperti minuman alkohol itu bukan hal yang tabu, hal biasa saja. Betul. Nah, ada nggak cara misalkan Bang Aljabir nih nolak nih kalau diajak hal yang betul. Ini biar tetap menjaga misalkan. Nah, memang untuk itu kan soal komunikasi ya Bang ya. Untuk awal-awal kalau misalkan belum bisa bahasanya tentu akan sulit gitu. Makanya mau nggak mau memang harus belajar bahasanya. Ketika sudah bisa belajar bahasa, kita komunikasikan di awal. Biasanya itu memang di Jepang di kantor-kantor ada budaya nih, semisal mau tutup tahun ataupun mau menyambut kedatangan anggota baru, itu kita makan-makan ya minum-minum ya di luar di restoran. Nah biasanya kan ada menu-menu yang kurang halal dan kita tidak bisa makan. Nah itu kita komunikasikan terlebih dahulu minta tolong atau kita juga ikut berpartisipasi membantu menyelenggarakan seperti itu. Kita komunikasikan kita nggak bisa kita nggak bisa minum alkohol, makanan-makanan yang haram gitu kan. Nah itu kita komunikasikan sebaik-baiknya lah. Semisal memang sulit untuk terfasilitasi ya bilang aja, dan mereka juga menghargai kita gitu. Kita nggak boleh ini. Bahkan juga khususnya persoalan sholat dan sekalipun sudah perlu disampaikan ketika wawancara. Kita perlu sholat nih, perlu tempat untuk sholat. Dan cuma sholatnya 5 menit dan sebagainya macamnya. Perlu juga sholat Jumat, jadi izin nanti agak telat masuk habis istirahatnya dan sebagainya macam. Itu diinformasikan dulu ketika diinformasikan di awal, nggak mendadak gitu kan. Apalagi udah tiba-tiba udah jadi persiapannya kita tiba-tiba nolak. Wah itu kan dari nalar biasa harusnya salah dong. Iya kan. Itu sih Bang. Iya. Saya penasaran nih, di kantor Bang Jabir tuh yang muslim berapa banyak nih Bang? Yang kalau kantor saya yang sekarang yang terdeteksi sih saya sama satu lagi itu juga orang Indonesia juga. Benar-benar minoritas. Iya benar-benar minoritas. Jadi nggak ada teman sholat. Iya. Gitu. Izin Bang, tadi di spill nih kemampuan komunikasi. Saya penasaran juga, Bang Jabir nih belajar bahasa Jepang berapa lama nih Bang selama di Jepang? Selama di Jepang, sebenarnya sekarang pun masih belajar. Ya minimal itu komunikasi dasar lah. Iya. Jadi sebelum berangkat itu sambil menunggu visa, karena visanya itu agak lama prosesnya. Benar, ada proses. Sekitar 6 bulan
nunggu sekitar 6 bulan. Cuma selama 6 bulan itu difasilitasi sama kantor dulu 1,5 bulan lah, kurang 1,5 sampai 2 bulan lah difasilitasi untuk les di bahasa Indonesia. Jepang di Indonesia. Dan itu cuma basicnya aja gitu. 1,5 bulan sampai 2 bulan aku pribadi udah bisa pede. Kalau di bahasa Jepang kan ada namanya JLPT. JLPT itu kayak sistem tes yang menilai kemampuan bahasa Jepang bahasa orang Jepang. dengan tes kan. Nah itu selama 1,5 bulan sampai 2 bulan aku udah di level N4. Level JLPT itu N5 paling rendah, N4 sampai N1. Dan selama 1,5 bulan sampai 2 bulan itu ya alhamdulillah bisa di setara level N4 itu. Terus sampai level N1 yang terakhir ini itu baru aku dapat di 2024 awal lalu. Oke. Begitu sekitar berapa lama berangkat 2019, 2024 ya 4 tahunan lah. Oke. Gitu. Tapi untuk N4 2 bulan bisa ya. Ya, 2 bulan untuk komunikasi dasar. Tapi nggak bisa ngomong itu ya, maksudnya Ya, agak benar. sedikit menangkap lah apa yang orang Jepang bilang lah ke kita. Iya benar. Jadi ini kan supaya mau memperjelas Iya. stereotip. Terkadang katanya saya pun termasuk kena stereotip itu kayaknya. Betul, betul. Sebagai anak saintek, Ah, biasanya kita agak canggung untuk berkomunikasi betul, betul. ataupun telat untuk belajar bahasa. Ternyata Bang Aljabir Bisa banget lah dikejar. membuktikan ya. Bisa banget dikejar. Kebetulan dari tahun lalu ya kalau nggak salah. Belakangan ini aku pribadi membuka gitu kayak orang teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang. Aku buka nama platformnya itu masih kecil-kecilan, nama Enjoy Nihongo. Jadi teman-teman yang mau khususnya belajar bahasa Jepang itu entah itu kemampuan berbicara ataupun mengejar JLPT sertifikasi itu aku fasilitasin se fleksibel mungkin. Oke, Jadi Masya Allah. mungkin kalau nanti coba aku tawarkan juga ke teman-teman RK atau ke pengurusan selanjutnya, benar. misalkan bisa kerjasama dan itu gratis. Alhamdulillah Oke, selama ini Masya bisa difasilitasi gratis buat teman-teman juga gitu. Dan mau berjalan hampir 1 tahun sih. Alhamdulillah. Jadi langsung nih tersedia platformnya dari Ya. Bang Aljabir yang bisa diakses oleh alumni Rumah Kepemimpinan dan juga penonton kita dari segmen umum bisa Iya, juga ya. bisa terbuka untuk Ya, terbuka untuk umum yang jelas serius mau Betul, belajar komitmennya bahasa aja, Jepang. gitu. Benar-benar. 2 bulan bisa ya tempat. Menarik. 2 bulan itu. Iya kan soalnya tuh sekarang kan banyak lembaga kerja ya. Nah, iya, Ya, yang KPK. menyediakan fasilitas-fasilitas dan berbayar dan pun harus asrama dan Ya, macam-macam. lesnya juga kalau mau les bayar sendiri juga mahal Ya, gitu. lumayan. Nah, ini ada alternatif. 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 Komitmennya aja. Ya, siap. Siap-siap Bang Jabir. Nah, jadi terakhir nih Bang, kita mau beri pesan nih Oh, ya. karena penonton kita ini mayoritas alumni muda, Iya. baik di RK ataupun di kampus masing-masing. Betul, Nah, betul. kisaran umurnya ya 20 sampai 30 tahun. Betul. Saran dari Bang Aljabir buat yang ingin merintis karir seperti apa? Betul. Ya dari segala obrolan kita mungkin ada yang bermanfaat ataupun ya biasa aja. Ya, benar. Kebanyakan biasa aja mungkin ya, harap maklum. Minimal ada yang lucu-lucunya tadi. Ya, amin. Nah, sedikit pesannya sebenarnya untuk pesan pribadi juga. Pertama memang yang ada beberapa sih. Pertama memang kita sebisa mungkin lah belajar untuk terus memegang teguh gitu nilai-nilai luhur, moral baik dan sebagainya macam yang baik-baik kita coba belajar untuk konsisten untuk pegang itu terus gitu. Tentunya itu butuh proses belajar. Kita mau jadi orang jujur, orang yang baik, suka menolong, berkontribusi, nilai-nilai RK, RUMPK, itu semuanya harus dipelajarin dan dibiasakan. Nggak bisa langsung saklek, langsung kita, oke, bagus, langsung ada di dalam diri kita. Nggak, itu kita harus kita latih lah. Begitupun dengan keberanian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hargailah momen-momen kita bertemu dengan orang-orang itu, bertemu dengan Bang Akbar, Masya Mbak Allah. Nisa sebagai Iya. ini Tim ya, di balik layar. di balik layar, Bu Yantinya PWK nih. dengan teman-teman di RK, di kantor, siapapun itu, hargai momen-momen itu karena memang ya itu mengisi memori-memori kita yang bisa jadi menjadi pijakan-pijakan kita yang membantu kita untuk sukses dalam hidup Iya, benar. di dunia dan di akhirat. Dan yang yang terakhir ada pesan terakhir yang mungkin mau saya sampaikan juga gitu. Lupa lagi apa ya. Nah ya, mungkin itu tadi soal pertama Ya, berproses menghargai nilai-nilai kita berusaha berpegang teguh terus. Yang kedua adalah menghargai setiap pertemuan. Nah, dan yang terakhir ingat deh, nothing tulus. Oke, yang tadi dimensionnya di Betul, awal. nothing tulus. Karena ketika kita nothing tulus ya teman-teman ya, Bang Akbar ya, kita yang udah memegang teguh suatu nilai prinsip kita tuh nggak goyah. Insya Allah selama saya berpikir nothing tulus lah, cuma Allah Ta'ala di dalam tujuan kita gitu kan. Nah itu kita bisa, insya Allah bisa terus berjalan di jalan yang lurus, nggak neko-neko dan macam-macam. Insya Allah hidup kita aman, sejahtera, nyaman dan tenang. Insya Allah. Masya Gitu Bang Allah. Akbar.
Jadi luar biasa ya pesan dari Bang Aljabir, 3 poin itu. Kalau tadi bahasa kerennya tuh nothing tulus, kalau bahasa sederhana berlapang dada. Berlapang Bang. dada. Berlapang dada, dan ya terbukti dari Bang Aljabir kisah-kisahnya yang menurut saya sangat menginspirasi bagi saya pribadi, karena di luar stereotip biasanya orang harus bisa bahasa Jepang baru kerja, memperoleh informasi kerja misalkan di job fair atau web-web tertentu. Ternyata ada saja kemudahan yang bisa kita temukan. Insya Allah rezeki udah diatur Bang istilahnya. Bener. Ada tuh rezeki udah teratur, udah tertakar tidak akan tertukar. Iya, mantap. Itu tuh mentionnya tuh. Oke, demikian untuk Think Talk Kepemimpinan di Bawah Langit Asrama edisi hari ini, sangat menginspirasi. Nanti untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, ada platform dari Bang Aljabir. Begitupun yang mau kontak dengan beliau, kita akan sertakan link Instagram beliau di deskripsi. Untuk konten yang lebih menarik selanjutnya, silahkan subscribe, share, dan berikan komentar terbaikmu di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.